Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini dalam pembelajaran BTIK kita akan coba mempelajari hal yang baru tentang pengolahan data. Di sini Bapak sudah tampilkan untuk beberapa tabel ya. Di sini ada beberapa siswa, ada 10 siswa dengan berbagai nilai ya, yang beragam. Ada IPA, Matematika, Indonesia, dan Inggris. Nah, di sini bagaimana kita akan mencari beberapa perhitungan. Di antaranya ada jumlah, nilai minimal, nilai maksimal, dan rata-rata ya. Nanti di akhir kita akan coba nanti keterangannya ini nanti apakah lulus atau tidak lulus. Nah, yang pertama kita akan coba dulu mencari jumlah. Nah, kalau mungkin untuk yang manual kan kita bisa hanya menjumlahkan saja gitu ya. Tapi dalam bentuk Excel kita akan coba menggunakan rumus ya. Nah, untuk rumus jumlah sendiri, kalau kita tahu semua bahwa untuk rumus jumlah itu adalah sum ya. Tetapi ingat, di dalam Excel itu semua untuk rumus itu kita awali dulu dengan tanda sama dengan. Jadi kita sama dengan dulu, lalu kita tulis sum. Nah, kita kasih kurung buka, lalu kita sorot data yang akan kita ambil ataupun data yang akan kita jumlahkan yang mana saja. Di sini kebetulan kita nyari yang siswa AA dulu ya, yang pertama. Nah, di sini kalau kita lihat IPA yang 80 ini ya, itu ada di D7 ya, di D7 sampai dengan kolom G7 ya untuk nilai Inggris. Nah, sudah itu kita kurung tutup, enter. Nah, maka jumlahnya akan keluar ya 335. Bagaimana kalau misalnya langsung, bisa enggak? Bisa saja ya, kita akan coba menjumlahkan secara langsung. Kita blok semuanya, nilai dari IPA, Matematika, Indonesia, dan Inggris sampai dengan ke jumlah. Nah, sudah seperti ini kita arahkan kursor ya di menu home ya. Nanti di sini ada tanda sigma. Nah, kalian klik saja segitiganya, pilih sum. Nah, maka otomatis akan muncul juga jumlahnya ya, seperti itu. Yang kedua, kita akan mencari nilai minimal. Nah, untuk nilai minimal kita harus tahu bahwa rumusnya yang kita gunakan adalah min ya. Min itu artinya minimal. Dalam kurung, kembali kita sorot lagi untuk data yang akan kita jumlahkan ataupun data yang akan kita cari nilai minimalnya. Kita sorot dari D7 sampai dengan G7. Kurung tutup lagi, enter. Nah, maka nilai minimal pun akan didapat 80 ya. Kalau kita lihat dari sini 80, 85, 85, 85. Berarti betul ya. Nilai minimalnya 80. Nah, untuk nilai maksimal hampir sama dengan tadi ya. Kita sama dengan dulu. Nah, untuk tadi minimal berarti min, kalau maksimal berarti max ya. Rumusnya itu adalah max. Dalam kurung, kembali kita sorot datanya. Kurung tutup, enter. Nah, berarti nilai maksimal ketemu nih. Dia 85. Nah, yang keempat kita akan mencari rata-rata ya. Kalau rata-rata itu dalam bahasa Inggrisnya average. Berarti rumusnya kita pakai average ya, average ya kalau ditulisnya. Oke, sama kita sorot juga. Nah, seperti ini, enter. Nah, ini kenapa hasilnya koma ya? Karena untuk rata-rata kan pasti tidak akan pas ya, jumlahnya pasti akan didapat pecahan ataupun desimal ya, seperti itu. Nah, gimana Pak kalau udah dapat satu? Apakah kita harus satu-satu lagi? Enggak. Kita cukup saja mencari untuk siswa yang pertama saja. Setelah ini kita bisa langsung dapatkan semuanya. Gimana caranya? Kita blok semuanya dulu. Kalau misalnya Pak satu-satu dulu boleh silahkan. Ini kita klik dulu yang jumlahnya. Kita klik. Nah, ini perhatikan kursornya. Kalau kursor seperti ini itu untuk memilih ya. Kalau kursor seperti ini, nah yang tanda tambah tapi tipis ya, ini untuk memindahkan, moving. Nah, sedangkan kalau kita simpan di pojok sini, ini untuk untuk mendapatkan rumus yang sama. Coba kita tarik ya, kita drag ke bawah. Nah, didapat juga jumlah untuk siswa-siswa yang lainnya ya. Untuk jumlah itu udah beres ya. Pak, bisa nggak kalau misalnya langsung semuanya? Oke, kita semuanya coba ya, tiga-tiganya kita blok. Kita tarik di ujungnya, ingat kita simpan posisinya seperti ini ya, di ujung di pojok bawah. Kita tarik. Nah, maka akan didapat hasilnya ya dengan cepat. Nih, jadi tadi kita ulang lagi untuk mencari jumlah, rumusnya jangan lupa yaitu adalah sum. Lalu untuk minimal
rumusnya adalah min, dan untuk maksimal rumusnya adalah max. Sedangkan untuk rata-rata average. Nah, terakhir ini kita akan coba memasukkan keterangan. Ini lulus atau tidak nih ya. Di sini kita sudah kasih keterangan. Lulus itu jika nilainya 75 sampai dengan 100. Dan tidak lulus itu di bawah 75. Nah, kita akan coba buat rumus menggunakan logika if ya. Pakainya if. Nah, di sini if ya. Jika itu ya, jika dalam kurung. Nah, kita patokannya mau kemana nih? Kita patokannya mau ke rata-rata ya, karena di sini patokannya ya kita menggunakan rata-rata. Kalau 75 ke atas berarti lulus. Kalau di bawah 75 berarti tidak lulus. Gimana caranya? Kita pilih dulu patokannya, kita ke siswa yang pertama dulu. Berarti di sini di K7 ya, 83,8. Jika K7 ya, 83,8 lebih besar sama dengan ya, berapa KKM-nya tadi disebutkan 75, maka makanya titik koma ya, maka kasih tanda petik, baru kita kasih keterangan dengan huruf, maka lulus. Tanda petik lagi, kebalikannya, maka jika tidak mencapai 75 tidak lulus. Kita ketik lagi, tidak lulus. Oke, kurung tutup. Perhatikan ini untuk rumusnya ya, kita membacanya seperti ini. Jika K7 lebih besar sama dengan 75 maka lulus, atau kebalikannya maka tidak lulus. Kita coba enter. Nah, seperti ini ya, sudah muncul keterangan lulus. Kita lihat 83,8 berarti lulus betul ya. Nah, kita tinggal tarik saja, kita drag. Nah, sudah muncul semuanya. Apakah betul 67,5 tidak lulus? Betul ya. Kalau dilihat dari patokan ataupun panduannya, di bawah 75 tidak lulus. Pak, kalau misalnya kita keterangannya diganti boleh nggak? Boleh, silakan. Contoh, kita misalnya mau ganti nih ya, untuk kakaknya misalnya, Pak jangan lulus deh, misalnya tuntas, boleh ya. Berarti yang ininya jangan tidak lulus tapi remedial. Nah, berubah ya. Kita tarik kembali ke bawah. Oke, otomatis berubah semuanya ya, seperti itu. Oke, ini untuk pertemuan hari ini untuk BTIK ya. Nanti silakan untuk dipraktekkan ya di rumah masing-masing. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Dan ini adalah perhitungan dasar, pengolahan data yang cukup dasar. Jadi harapannya kalian bisa memahami ini semuanya. Oke, baik. Jika ada pertanyaan nanti bisa langsung WA saja langsung ya, atau bisa di GCR disampaikan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat berjumpa kembali. Tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatannya. Selamat berjumpa lagi. Dadah.